urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Katakan dengan hatimu. Urapanmu mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Buat jiwaku, urapanmu kuatkan roh kami Tuhan, kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Sekalian urapanmu Tuhan, urapanmu mengalirlah di sini, di sini buat jiwaku, urapanmu kuatkan roh kami Tuhan, urapanmu yang ku perlu. Apa kabar ladies yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. LOM, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Wow, luar biasa semangatnya pagi hari ini. Ladies, kita akan mulai fellowship kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Silakan tim. Ladies of fellowship, we are ladies of fellowship, melayani Tuhan dan keluarga.
Mari kita silakan duduk. Saat ini kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam praise and worship. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan. Kita ekspresikan bentuk penyembahan kita, ucapan syukur bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Gak usah malu dengan kanan kiri, ekspresikan antara aku dan Bapa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sungguh Allah yang baik. Ketika kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semuanya adalah anugerah-Mu Tuhan buat kami. Ajarkan kami terus mengucap syukur. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu ingat bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada satupun yang akan dapat menggoncangkan iman kami, yang membuat kami khawatir, karena ada satu Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saja kita bangkit berdiri. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawakan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab satu-satunya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Mari hadir di tempat ini. Haleluya. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau.
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Mari Tuhan, ini acara-Mu. Mari Engkau bergerak bebas, ya Aba ya Bapa. Terobosi setiap kami pada waktu kami menyembah Engkau. Terobosi iman percaya kami, cara kami menyembah, cara kami memuji, cara kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari masuk dari dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kuasa. Dia hadir di tempat ini. Dia yang layak terima pujian penyembahan kami. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Saat ku
mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawati setiap kami pribadi, lebih pribadi lagi masing-masing Tuhan. Mari berkaryalah dalam setiap kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya urapan-Mu itu yang memampukan setiap kami Tuhan. Urapan-Mu itu yang memuaskan setiap jiwa kami dan memerdekakan setiap roh kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Rabaya sekarang haleluya Tuhan, lebih lagi Tuhan. Temui kami satu persatu dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami rindu urapan-Mu yang baru Tuhan.
namanya perhentian. Ini secara bahasa Indonesia. Pit stop itu artinya perhentian. Nah, di dalam sebuah arena balapan, kita sering lihat ya, kalau balapan MotoGP, terus balapan Formula One, pasti ada yang namanya pit stop. Pit stop itu adalah tempat perhentian sementara. Jadi, orang yang sedang memacu kendaraannya itu berhenti sementara untuk apa sih? Ya, berhenti adalah untuk melakukan perbaikan kendaraan. Kemudian untuk pengisian bahan bakar, kalau ada yang kurang. Terus untuk tambah ban, tambah angin ya kalau bannya itu agak kempes gitu ya. Terus untuk pergantian ban, kalau ada bannya yang rusak itu perlu diganti. Terus pemantapan mesin ya. Hidup kita itu seperti dalam arena balapan, benar enggak ya? Ya, ada sebuah pertandingan yang harus kita lakukan. Di dalam pertandingan itu ada sebuah usaha yang keras, ada sebuah tantangan, ada sebuah hambatan. Kenapa mereka itu yang sedang berpacu itu perlu dicek dulu ya kendaraannya. Dan demikian juga dengan hidup kita. Kita itu perlu namanya perhentian di tengah hidup pikuknya suatu keadaan yang mungkin sedang berjuang. Kita perlu namanya perhentian ya. Kita juga perlu yang namanya rest ya. Terus apa sih perhentian? Di mana perhentian kita? Ya, mungkin yang saya nggak kelihatan ya. Ya, lanjut perhentian. Tadi berbicara tentang perhentian ya. Nah, perhentian kita bagaimana? Nah, manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita itu perlu perhentian. Ketika sepanjang hari kita bekerja, tubuh kita itu perlu yang namanya istirahat. Istirahat untuk tubuh kita adalah apa? Tidur. Kemudian ada jiwa. Jiwa kita itu juga perlu yang namanya rest. Itu ada di mana jiwa kita rest itu? Ketika seperti tadi pujian penyembahan itu menyegarkan jiwa kita. Penyembahan kita juga menguatkan roh kita. Jadi kita itu perlu yang namanya rest di hadapan Tuhan. Kenapa dari tadi kita langsung ajari, bukan ajari, dimulai dengan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tadi diberkati lady semua yang masuk dalam pujian penyembahan. Kenapa? Itu menyegarkan jiwa kita, menguatkan roh kita. Jadi perhentian kita itu ada di dalam Tuhan. Di dalam Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Habakuk 2 ayat 20. Jadi rest kita, perhentian kita itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, itu perhentian. Tapi di dalam firman Tuhan itu tidak ada yang namanya pit stop. Ya. Nah, itu yang perlu kita belajar hari ini, yaitu Sela. Sela itu ada di dalam kitab Mazmur. Itu Sela itu hanya ada di dalam kitab Mazmur dan kitab Habakuk. Di kitab yang lain itu tidak ada. Benar, semua yang dikatakan oleh Sisri ini perlu untuk menyegarkan diri kita supaya kita itu dengan berhenti sejenak, kita memiliki kekuatan yang baru, kita dipulihkan sehingga kita dapat berlari, melesat lebih kencang untuk mencapai tujuan kita. Jadi, sebab begini firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu yang terjadi dalam diri saya. Tahun 2021 saya mengalami kesesakan yang luar biasa, kesesakan level dewa. Saya jenuh dalam pelayanan, saya jenuh dalam pekerjaan, saya jenuh dalam aktivitas sehari-hari yang monoton. Saya kehilangan kasih mula-mula. Saya tidak antusiasme lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya hanya saya tetap pelayanan, tetapi saya hanya menjalankan sebagai tugas dan kewajiban saya. Saya tetap mengikuti fellowship dan saya tetap saat teduh, hanya sekedar rutinitas. Selain itu saya juga tetap membaca firman Tuhan karena saya mengikuti FCBH. Itu pun sekedar kejar tayang. Tidak ada kerinduan yang berkobar-kobar dalam hati saya, tidak ada ketulusan. Semuanya hanya rutinitas dan kewajiban saja. Saya merasa saya perlu pit stop, saya perlu berhenti sejenak, saya perlu untuk mempause hidup saya.
Terus akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari wadah LOF. Ini merupakan hal yang salah, keputusan terbesar yang terbesar yang saya lakukan. Saya keluar dari wadah LOF. Saya mau menyendiri. Saya perlu menyediakan waktu untuk mencari hadirat Tuhan lebih lagi. Tetapi Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan tidak rela saya keluar dari wadah ini. Tuhan mengirimkan wanita-wanita andalannya, Sis Erni, Sis Rini, Sis Tabita, Sis Shen ini tidak rela kehilangan jiwa ya. Dia berusaha menghubungi saya. Dia menelpon saya, dia mem-WA saya, tapi saya tetap tidak mau ngangkat. Saya merasa tidak mau saya abaikan. Terus suami saya, Bu Erni ini tidak kekurangan akal, minta tolong Pak Sugi untuk menghubungi suami saya. Terus suami saya marahi saya, kamu tuh apa-apaan katanya. Cik Erni telepon apa kok tidak diangkat katanya itu. Wes gak usah melok-melok Pak, itu urusanku saya bilang itu. Ojo melok-melok bisa. Terus malam saya tidak bisa tidur saya. Auto kurus saya turun 10 kilo karena saya mengalami kesesakan ini. Terus suami saya kan ngomel, jam piro tidak tidur tak. Saya merasa dalam hati, tambah tua tambah mau capek begini tak. Terus tak gitu, hargai privasiku. Aku mau menyendiri. Dia kan sering ngomel-ngomel, akhirnya saya ngomong gini, wes kita bisa kamar. Aku tak tidur di depan, kamu duduk. Kamu itu loh, oh. Agak saya cerita, nanti ya, suatu saat aku pasti akan cerita nih kamu. Sekarang biar aku sendiri. Saya berdiam diri di kamar depan beberapa hari. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya mau mencurahkan semua unek-unek saya. Saya menangis. Saya ngomong, Tuhan, aku ini kok tidak guna ya. Saya tahu saya ini salah. Saya seharusnya memang saya perlu pit stop. Tapi tidak seharusnya saya keluar. Saya harus still on the track. Saya harus tetap dalam koridor Tuhan. Ya apa sih Tuhan? Saya juga tidak tahu saya ini kenapa. Rasanya saya mendapat intimidasi iblis. Bukander juga mendoakan saya. Bukander ngomong, Luis, kenapa kok kurus sekali? Intimidasi iblis ya. Bukander datang ke tempat saya mendoakan saya. Saya ngomong sama Tuhan. Saya sudah tidak jaim lagi. Semuanya saya surahkan kepada Tuhan. Saya ini Tuhan, mengalami kelemahan. Nani ini lemah Tuhan. Nani ini tidak guna untuk kemuliaan nama-Mu. Nani ini sedang kecewa. Saya ngomong itu. Terus Tuhan itu ya sangat baik mengingatkan saya lewat lagu-lagu. Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Terus Tuhan mengingatkan melalui lagu, aku punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong aku. Terus Tuhan juga mengingatkan saya melalui Tuhan penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Sekalipun mereka kan yang jahat, aku tidak takut. Karena Tuhan, aku tidak takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Allah yang menyertaiku, Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai. Itu yang menguatkan saya. Saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Saya merasakan bergaul karib dengan Tuhan. Saya merasakan dengan pit stop ini, dengan berhenti sejenak, dengan saya ini saya merasakan hubungan intim yang berkualitas dengan Tuhan. Sehingga saya dipulihkan, saya mendapat kekuatan yang baru. Akhirnya singkat cerita, saya mendatangi suami saya. Setelah beberapa hari saya mendatangi suami saya ngomong, sorry ya, aku memang kemarin itu kesetanan saya, tak begitu. Crazy saya ini, tak begitu. Ya apa ini? Saya mau balik ke LOF, izin Pak, balik kucing Pak, nggak begitu. Ya apa enaknya begitu. Terus bukaan WA-nya Cik Erni katanya gitu, jawaban. Terus saya buka WA-nya Cik Erni, di situ saya sambil nangis. Cik Erni itu ngomong minta maaf ke saya, katanya gara-gara Cik Erni saya keluar, gara-gara Cik Erni saya itu tidak nyaman di LOF. Padahal bukan itu Cik Erni ya, sorry ya. Saya akhirnya minta maaf sama Cik Erni. Saya ngomong, memang nanti pas itu gak tahu Cik, gara-gara kesurupan. Sekarang nanti mau balik ke LOF. Terus Cik Erni ngomong, ya terus gak apa-apa balik gitu. Akhirnya saya kembali di dalam wadah ini. Saya tahu saya bisa berdiri di sini karena ada yang mendoakan saya. Tim ini tidak tinggal diam. Mereka begitu luar biasa mensupport saya. Karena memang di dalam pit stop itu memang dibutuhkan tim. Karena driver pada saat pit stop, driver tidak keluar dari mobil.
Driver berhenti sejenak di dalam mobil, ada tim yang mensupport. Ada tim yang mengganti ban, ada yang memberi saya minum, ada tim yang mengganti oli, ada tim yang memperbaiki kerusakan mobil. Sehingga saya menjadi segar kembali, sehingga saya dapat berlari lebih kencang dan mencapai garis finish. Demikian tim Jatim 4 ini begitu luar biasa. Kita saling growing together till the end. Kita senantiasa bergandeng tangan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Mungkin menurut dunia kita terlalu berlebihan karena kita ini terlalu on fire. Mungkin menurut pandangan orang kita itu seakan-akan kelihatan kayak sok-sokan gitu ya. Tapi itu karena ungkapan luapan api yang berkobar-kobar ini. Kita Jatim 4 ini senantiasa on fire di dalam Tuhan. Kita rindu untuk menyukakan hati Tuhan selama kita masih diberi kesempatan. Sungguh ibu-ibu, pit stop ini sangat penting. Dengan berhenti sejenak dengan Sela, kita mendapatkan double blessing. Karena kita itu dikatakan di firman-Nya tadi, dengan tinggal diam, dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan mendapatkan Kita akan mendapatkan keselamatan. Dan di dalam tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. I walk with God and He never leave me alone. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan saya. Itu kita akan mendapatkan kekuatan. Sehingga dengan pit stop, dengan Sela, saya dapat mengubah paradigma saya. Saya menjadi mau lebih lagi melayani Tuhan daripada sekedar melayani pekerjaan Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. To God be the glory. Be strong in the Lord. God bless you. Ya, thank you Sis Rini, Sis Naini, luar biasa ya pagi hari ini. Lagi semua diberkati? Amin. Ya, pit stop, jeda, Sela ini memang suatu tema yang jarang ya untuk kita bahas. Tapi pagi hari ini kita banyak belajar dari Sis Rini dan Sis Naini. Ya, terima kasih luar biasa. Dan berikutnya kita akan diberkati lagi oleh sister kita yang cantik, yang jauh-jauh datang dari Kraksan. Ya, Sis Eli Ang nanti akan membagikan sharingnya bagaimana dia bertumbuh di dalam wadah LOF. Ya, silakan. Ya, selamat pagi ladies. Selamat pagi Cik Noni. Ya, ini saya ini menyaksikan bagaimana saya bisa masuk dalam wadah ini. Perkenalkan, nama saya Eli. Saya ibu dari 2 orang anak. Anak saya sudah kuliah semua. Sebetulnya saya mengenal LOF ini sudah lama. Karena suami saya itu bergabung pada FGB Men itu mulai tahun 2013. Saya pun sudah mulai ikut dia ya, ikut LOF kalau ada di luar kota gitu, kadang saya ikut. Cuman saya itu nggak mau ikut terlibat dalam LOF ini, nggak mau sama sekali. Bagi saya itu hidup itu cukuplah pergi ke gereja, terus kita jaga makan, olahraga, hidup sehat, terus jadi orang baik, gitu aja udah cukup. Guys, gak usah macam-macam ikut kayak gini-gini nih buat apa? Sesuatu yang tidak menarik sama sekali buat saya. Sehingga pada suatu saat tiba-tiba saya yang tubuhnya sehat ini tidak pernah sakit lah ya istilahnya. Saya tuh selalu mengandalkan tuh pokoknya tuh jaga makan, olahraga, gak usah macem-macem sing neko-neko sing gak sehat itu jangan dilakukan. Tapi pada suatu saat itu ternyata saya ini sakitnya gitu tiba-tiba, sehingga saya harus opname. Ternyata setelah diperiksa, dokter mengatakan, kamu nih gawat, kamu harus operasi. Ada organ dalam kamu yang harus dibuang untuk menyelamatkan nyawa kamu. Begitu cepat, begitu mendadak. Ya akhirnya saya menyerah juga.
menyerahkan pada dokter. Akhirnya saya melakukan operasi. Pada saat itu Pak Suki itu selalu menanyakan kondisi saya, terus selalu mendoakan. Dengan suami saya tuh berdoa bareng setiap hari. Terus setelah pulang dari rumah sakit, hati saya tuh sudah mulai berubah, memandang Tuhan tuh mulai berubah. Tidak bisa mengandalkan hidup, tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Pada saat itu Ernie sama Sien tuh telepon saya, tapi saya tuh kalau melihat gitu ya, masih nggak mau saya mau ikut LOF, nggak mau. Begitu saya kalau ada telepon masuk, saya kalau nomor gitu ya, saya simpan nomornya Ernie supaya saya tahu kalau dia telepon nggak saya angkat. Begitu telepon dia, oh iya Ernie tak angkat. Sian ya gitu, Sian telepon tak angkat, tak jano wis. Terus tapi mereka ini orang-orangnya hebat, bisa menangkap saya. Padahal saya itu kenal dengan orang-orang LOF itu banyak juga, cuma tidak bisa menangkap saya. Hanya 2 orang ini yang bisa menangkap saya. Mereka menaklukkan hati saya. Akhirnya Sian tuh bisa voice note, dia mendoakan saya. Ernie juga telepon. Akhirnya luluh hati ini ya. Akhirnya mereka telepon saya angkat. Terus saya itu merasa siapa orang-orang ini? Kok mau peduli dengan saya? Siapakah saya? Jadi Tuhan kirim orang-orang yang berhati mau menangkap jiwa, bahwa satu jiwa ini sangat berharga. Dia tidak akan menyia-nyiakan jiwa yang sudah Tuhan kirim di depannya. Jadi setelah itu saya ikut Zoom pertama kali. Pertama tidak apa-apa. Terus ada blackout room ya. Lari saya. Soalnya saya takut. Saya takut nanti, wah ini nanti disuruh ngomong ini, atau disuruh doa. Wah ini tidak bisa saya. Sampai sekarang pun saya masih kalau mau berdoa tuh kadang-kadang masih sadar berdek gitu. Tapi tidak apa-apa. Terus Bu Rini itu selalu mementori saya. Jadi saya tuh ada pertumbuhan rohani lah. Saya rasakan diikuti oleh LOF ini. Jadi saya dulu tidak bisa berenang, bisa buat hubungan. Terus ya sedikit banyak firman Tuhan tuh saya lebih mengenal lagi. Jadi saya mengajak ibu-ibu, ayo kita ikut LOF. Ini adalah wadah yang tepat bagi kita untuk perkembangan rohani kita. Sebab bagaimanapun apa yang kita bawa nanti pada saat kita meninggalkan dunia, itulah iman kita yang menyelamatkan beserta dengan perbuatan kita. Itu saja saksian dari saya. Terima kasih. Shalom ibu-ibu, kesaksian Eli tadi itu adalah salah satu visi dan misi LOF. Ya, jadi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Apalagi ketika istrinya leader, itu harus kita ajak. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Suami bertumbuh, istri bertumbuh dan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ya, Eli ini waktu saya tangkap, saya ajak, memangnya susah ya. Tetapi karena kita tim ini tidak patah semangat, akhirnya Eli itu bisa mengikuti. Dan yang pertama dia nggak berani melayani ya, lalu dia bisa menjadi fast di breakout room, lalu dia bisa menyampaikan firman. Wah, ini luar biasa ya. Dan puji Tuhannya Eli ini ketika dia bertumbuh, dia bisa membawa dampak di sekelilingnya ya. Jadi di Kraksan
dia bisa membawa jiwa-jiwa. Jadi kerasan ini sekarang ada LOF-nya. Ya. Kalau di FGB itu adalah bengkelnya pria, maka di LOF ini adalah salonnya wanita. Ya, maka ibu-ibu, kita ini para leader-leader kan di sini, maka mari kita memperhatikan ibu-ibu yang di daerah juga ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, yang di Surabaya dan yang di daerah bisa sama-sama bertumbuh. Ya itu aja, be strong in love. Wow, luar biasa. Thank you Sis Eli, Sis Erni buat sharing yang memberkati. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tentang tema Pit Stop, Jeda, Sela ya. Terus kita mendengarkan pewujudan dari visi misi yang disampaikan Sis Eli dan Sis Erni. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang program. LOF itu nggak terlepas dari program ya. Di Jatim 4 ini ada program lama, yaitu Calling and Praying yang sekarang kita jalankan kembali. Mungkin di Jatim-Jatim lain juga masih dijalankan ya. Dan kita mau tanya-tanya lebih lagi tentang Calling and Praying. Nah, ini sister kita yang cantik ini, Sis Siana yang akan menyampaikan. Silakan. Terima kasih Sis dan Ines. Bisro gitu loh. Gak ketok tangane dia. Ketok ane kok sering ngantuk gitu ya. Bisro gitu. Bisro gitu loh. Sudah sarapan? Belum. Sama saya juga belum gitu ya kan. Tapi kita harus semangat gitu ya. Nah, amin ya. Tadi sudah diceritakan, sudah disaksikan Sis Naini, Sis Eli ya, bahwa di saat mereka lemah, lunglai gitu ya. Di saat mereka tidak bisa menguasai apa yang menjadi pengharapannya, nggak bisa menguasai emosinya. Sering, udah ada di sini. Apa saya tok? Gitu ya, nek kadung sumpek gitu ya, suami jawel-jawel gitu, lapo sih jawel-jawel gitu ya. Nah ya, banyak kita wanita ini yang tidak bisa menguasai emosi ya. Tadi Sis Naini, nek sumpek kepingin menyendiri, kalau siang nek sumpek kepingin mangan gitu ya kan. Nah ini lain-lain ya. Nah tadi Sis Eli tadi cerita juga ya, bahwa di saat dia tidak mau kumpul dengan orang-orang yang sok rohani. Nah, mungkin seperti itu ya. Dipikir kita orang nganggur gitu, telepon-telepon ya, Sis Eli ya. Ternyata enggak loh. Karena kita sayang gitu ya, karena kita mengasihi. Amin. Amin. Ya, kita enggak sok nganggur, kita ini orang repot. Betul apa enggak? Pagi-pagi sudah cantik gini. Loh, saya pagi-pagi ngeblok gini, nganggur enggak nganggur gitu ya. Hari-hari ini saya enggak punya pembantu gitu ya. Jadi saya nyapu, saya ngepel, saya kora-kora gitu ya kan. Lali nek kudu ngeblok gitu ya kan. Inilah wanita, inilah problem wanita ya. Kita enggak bisa menguasai emosi. Kita kalau sudah emosi itu sakarepe dhewe, lali sembarang kalir. Ya, lali bojo, lali anak, lali morotuwo ya. Nah, di sini kita punya wadah yang sangat bagus, yaitu LOF. Apa itu LOF? Adalah kita semua ini, ibu-ibu yang sangat sibuk, tapi kita peduli dengan yang lain. Amin. Jempolnya mana jempolnya lah? Kalau di Zoom nggak ketok jempolnya enak. Jempolnya mana jempolnya? Yes, luar biasa ya. Oke, kita akan buka satu ayat ya. Di Filipi 2 ayat 3 dan 4 ya. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Saya bantu bacakan ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Seringkali kita ini kalau sudah sibuk ya kan, sibuk bekerja, kita banyak kan wanita pekerja ya. Cik Juju ini wanita pekerja non-stop dari jam 6 gitu ya kan, luar biasa. Cik di mana? Sudah di toko. Waduh luar biasa ya.
Beliau adalah wanita pekerja. Kita semua wanita pekerja. Itu di sini juga ada Anita, itu juga wanita pekerja yang bikin setiap kita cantik dengan batik-batiknya ya. Kita semua wanita pekerja. Kalau kita mementingkan diri sendiri ibu-ibu, wis itu paling top, betul apa enggak? Ora usah ngurusi wong liya. Ya, ngurusi awakku dhewe kadang gak kober. Ya. Kalau kita ibu rumah tangga, saya ngalami tidak punya pembantu. Kayak saya sampai ngomong sama suami saya, Papa, tanganku ini kuwesel, tangan saya ini capek, sarung saya ini kecepet karpal panel. Terus suami saya bilang gini, lah kamu umek kayak, lah nek gak umek iku lho ya apa peleng iku iso ngubah dhewe, saya tuh gitu ya kan. Apa beras iki iso masak dhewe, saya tuh gitu ya. Sampai suami saya tuh bilang gini, ayo wes, kalau sudah gitu, istrinya gitu, ayo ngopi ya, ngopi. Timbang diterus nang omah sama tuh sumune ya lah, nah ayo dijak ngopi ya gitu ya. Itulah wanita ya. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, ndak ono entek ya. Ayo kita mau melihat kepentingan orang lain, bukan kita kepo. Nanti kalau kita telepon, calling and praying, tanyanya gini, Shalom, ibu ada masalah apa ibu? Ayo cerita sama saya. Gak apa-apa ibu, saya jaga kok kerahasiaannya. Ayo kan cerita ibu, gak apa-apa ibu. Badan ibu kok ini isu-isu telepon aku iso kepo gitu. Enggak ya, bukan begitu ya caranya ya. Dengan caranya apa kita memperkenalkan diri. Saya Sien, saya dari LOF, saya ingin berdoa buat ibu. Kira-kira apa yang perlu saya doakan? Sing bocor chatnya, teksnya akan wah luar biasa kita lemu gitu ya kan. Dilihat dari PP-nya sekarang agak kurus gitu. Soalnya baru 4 hari ya. Ya, jadi kita itu perlu pendekatan. Karena apa? Kita mengasihi orang lain. Sampai cara kerja Tuhan itu seperti ini. Kita melakukan bagian Tuhan dan Tuhan melakukan bagian kita. Wow, apa itu? Ya udah. Kalau kita dalam pergumulan, ayo kita ambil bagian. Melakukan yang Tuhan punya tugas apa? Melayani jiwa-jiwa. Nanti Tuhan melakukan bagiannya, yaitu apa? Menyelesaikan pergumulan kita. Amin. Nah itu loh, Tuhan dijak barter gitu ya. Nah ya, kita harus pintar-pintar ya. Bukan kita memodusi Tuhan, enggak. Tapi ini yang perlu. Ya kita melayani jiwa. Kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau sudah orang ini terbuka, enak ya. Bu, saya minta tolong didoakan ini. Ya, kita bisa tahu. Kita bawa dalam doa. Kalau orang itu sibuk, biasanya, Bu, saya minta waktu jam sekian, bisa kita berdoa gitu. Oh maaf Bu, nggak bisa, saya repot. Wah, berdodok hati, baper. Wong iki kok aku iki lho ape doano kok gak gelem dikek waktu, gak iso kok pikir aku dhewe gak repot ya. Kita baper, enggak boleh ya. Kita enggak boleh baper, kita melayani kok baper. Oh iya Ibu, terima kasih. Saya akan tetap berdoa buat Ibu. Jos ya. Nah, itu loh ya. Jadi kita mau peduli dengan orang lain. Tuhan katakan tadi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, itu penting. Dan saat orang itu terbuka dengan kita pun harus bisa jaga kerahasiaan. Ya, rahasia negara di stempel tok gitu ya. Aja gini, konruta, wong iku kudu ini, konruta wong iku ngene ya. Tapi kita jaga kerahasiaan karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Ya, ini kita dipercaya sesama, kita dipercaya Tuhan melayani orang lain. Ya, kalau melayani tidak pakai baper, ya. Kalau melayani tidak pakai tersinggung. Oh maaf Bu, saya sudah didoakan sama orang ini. Maaf ya, saya tidak bisa didoakan Ibu karena sudah ada yang mendoakan. Oh mangkel hati ini. Oh no, doa mele-mele, tidak ya, tidak boleh. Oke, mungkin orang itu percaya dengan orang lain. Mungkin karena kita tidak dekat, mungkin tidak percaya. Makanya kita harus dekat. Kalau kita dekat, pasti orang itu percaya. Ya, dengan tata cara kita berbicara, tata cara kita chat, kita minta waktunya, ya nggak asal telepon seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, sister-sister, ayo
kita memperhatikan orang lain, bukan hanya sekedar memperhatikan kepentingan kita sehingga mari-mari. Ya, oke, luar biasa. Saya ada kesaksian tentang calling and praying ya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudari sister saya yang cantik pol gitu ya kan. Nah, silakan Sis Deborah. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Sis ya. LOF? Be strong in the Lord. Wow, yang disampaikan sama Sis yang tadi sudah luar biasa ya sister. Saya percaya semuanya sudah ngerti apa sih calling and praying itu ya. Nah, tapi karena sudah disampaikan tadi sudah begitu jelas, saya cuman menambahkan saja calling and praying ini apa sih tindakan-tindakan selanjutnya. Tadi sudah disinggung bahwa kita itu harus menelpon teman satu gitu ya, tidak boleh kepo. Tapi apa? Kita hanya bersahabat saja. Karena calling and praying ini adalah program yang luar biasa loh kalau kita jalankan. Karena apa? Calling and praying ini adalah membangun hubungan komunikasi antara member satu dengan member yang lainnya. Bukan hanya kita ini yang leader loh ya, yang nanti meng-calling member-member itu. Nanti gantian. Nanti suatu saat member-member ini juga akan meng-calling giliran untuk meng-calling satu dengan yang lain. Supaya apa? Hubungan kita semakin dekat. Bukan kita kepo karena apa? Kita ini ibu-ibu memang nggak kerja ya. Cuma di rumah itu kerjaannya itu 24 jam loh. Nah, ya kan? Nah, kita ini nggak nganggur gitu loh. Tapi apa? Karena kita tuh sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, hidup kita itu sudah dimerdekakan sama Tuhan. Jadi tindakan apa sih yang kita akan lakukan untuk bisa memerdekakan kita wanita-wanita ini? Ini wadah LOF ini adalah wadah yang luar biasa, kan seperti itu ya. Nah, saya tidak menggurui, saya juga tidak pamer dengan apa yang saya lakukan untuk calling and praying ini. Cuman sekedar supaya jelas saja, tapi benar-benar ini sudah saya lakukan. Jadi kalau saya ini kan dibagi ya, biasanya saya ini punya kelompok berapa orang, session berapa orang, kan seperti itu. Nah, saya ini berusaha untuk apa? Mendekati member yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara apa? Saya memperkenalkan diri seperti session tadi. Saya ini Deborah dari, kan nggak semua orang yang kenal dengan saya. Memang harus tidak kenal supaya apa? Kita ini bisa kenal satu sama yang lain. Kalau saya kenal dengan yang lain, yang gue ini gini, kan nggak enak ya. Nah, kan seperti itu. Jadi kita nggak kenal. Nah, kita halo sama mereka. Ada waktu saya ini LOR, saya cerita-cerita. Biasanya kalau ibu-ibu harusnya itu ceritanya cuma segini, tapi melalarnya bisa 2 jam, betul nggak? Padahal kalau mau di calling itu males, iya toh. Kok jejak persekutuan kok ambil cidek. Saya ini biasanya kalau sama suami jalan, itu kalau ketahuan kelihatan saya sama Pak Andi itu delek-delek gitu loh, takut diajak persekutuan katanya gitu. Wah, saya ini kayaknya virus gitu ya. Banyak yang tidak mau mendekat karena mau diajak persekutuannya aja sulit banget kan gitu ya. Nah, kayak mau tak ajak ke neraka gitu loh kayaknya. Nah, tapi sungguh luar biasa. Melalui calling and praying ini hal-hal yang luar biasa. Jadi saya selalu ngobrol sama dia. Akhirnya apa? Dia cerita banyak mengenai hidupnya itu. Nah, dengan di situ kita itu nggak bisa dengan hanya kita ngobrol saja, tapi harus apa? Dengan sentuhan-sentuhan kasih. Jadi saya selama sama suami mulai melayani Tuhan, itu apa? Saya pengen belajar firman itu, apa yang disampaikan di firman itu, seperti orang Samaria yang murah hati. Jadi saya selalu apa? Dengan sentuhan-sentuhan kasih. Oh, ibu ini masalahnya itu apa? Dia kerja, makanya nggak memperhatikan suaminya, akhirnya suaminya digombel-gombel kan seperti itu ya. Nah, saya ini masak ya toh, masak makanan ya yang tidak ada artinya lah, sayur lodeh atau apa gitu ya. Saya beri dia sore-sore, nanti saya calling sama dia, aku tadi lo masak lodeh, kamu mau tak sama sambel, nanti dimakan sama kerupuk. Lah seperti itu ya, bukan saya pamer di sini. Oh, makanan toh ya makanan yang sederhana, betul nggak? Saya
saya tidak mengambil alih bagian prosesnya Tuhan, tapi sekedar ada sentuhan-sentuhan kasih. Nanti saya kirim sama kamu ya, nanti ajakan suamimu makan, kan seperti itu. Yang biasanya suaminya nggak pernah makan bareng, ya toh, nggak pernah diperhatikan, dia saat ini bisa makan bareng, kan gitu ya, sister-sister. Nah, mulai dari situ mereka akan kembali hubungannya. Nah, dari situ kita pun juga akan sama suami biasanya ajak mereka makan bareng, sekedar makan sate atau makan minum kopi, kan seperti itu ya. Kita pun juga nggak akan pernah mengambil alih masalah suaminya itu selingkuh. Karena apa? Kalau kita mau mengambil alih, maksudnya, oh kamu jangan selingkuh gini-gini, wah istrinya nggak akan pernah boleh dekat sama saya. Karena apa? Merasa istrinya dipengaruhi dengan saya, seperti itu ya. Saya tidak akan pernah menyentuh masalah mereka. Saya tunjukkan bahwa hubungan saya dengan suami itu baik, sehingga saya percaya nanti akan terimpartasi dengan keadaan itu. Ya, saya nggak akan pernah membatasi waktu itu, kan seperti itu. Itu adalah waktunya Tuhan. Ada lagi juga hari-hari ini saya itu punya teman, ya, anaknya ini ada masalah, mungkin sedikit di jiwanya lah mungkin ya. Nah, dari sini yang biasanya saya ini melayani Tuhan itu kan dengan suami. Nah, saat ini saya melibatkan anak saya, karena ini anak-anak remaja. Kalau saya mendekati anak ini nggak akan bisa seperti itu ya. Nah, nggak bisa nyambung kan gitu ya. Anak saya ajak, ayo deketi anak itu, supaya dia bisa curhat apa yang menjadi masalahnya dia. Kan pasti ada something ya, di situ kan pasti ada sesuatu yang tidak dia berani untuk mengutarakan kepada orang tuanya, kan seperti itu. Tapi kalau dengan anak saya mungkin dia bisa terbuka seperti itu. Jadi saya bertiga melayani di tempatnya itu. Saya melayani istrinya, melayani ibunya, suami saya melayani bapaknya, anak saya melayani anaknya. Jadi dari sini kita itu akhirnya mempunyai hubungan dengan member satu dengan yang lainnya itu seperti keluarga sendiri. Dia merasa waduh, nggak ada loh ya wadah yang seperti ini, betul nggak? Yang biasanya kan tadi di firman kan dikatakan ya, kita tuh tidak boleh egois dengan pribadi kita sendiri, tapi setidaknya kita mau tahu apa sih jadi masalahnya orang di sekitar kita. Karena hidup kita sudah dimerdekakan Tuhan. Terus masuk kita diam-diam bertanggung tangan, ya toh, wis gak ngurus pokoknya keluargaku bagus ya wis, saya gak ngurus, kan gak seperti itu. Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh egois. Kita harus menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Kalau hidup kita sudah dimerdekakan, setidaknya kita harus bisa memerdekakan hidup orang di sekitar kita. Supaya mereka ketemu dengan sumber air hidup itu. Mereka ketemu Tuhan, sehingga hidup mereka akan diubahkan seperti yang kita alami. Setuju ya? Ladies? Nah, jadi calling and praying ini adalah program yang luar biasa. Kalau benar-benar kita jalankan. Memang banyak orang yang ngomong gini, aduh susah Cik, kita hubungi loh gak dianggap, kita WA loh tidak stop. Memang seperti itu. Tapi kita harus setia, sabar, taat. Iya loh. Memang pelayanan ini adalah pelayanan tanpa wajah, tidak tampak tapi berdampak. Jadi saya mengajak sister-sister di sini, kita ini adalah wadah yang luar biasa, sehingga pelayanan kita ini membawa warna yang berbeda, tidak tampak tapi berdampak bagi orang di sekitar kita. Bagaimana? Setuju? Nah, mulai saat ini kita ayo belajar, ya toh, nggak usah banyak-banyak, satu hari satu aja. Kalau besok repot Cik Dep, ya wis 2 hari lagi member yang satunya. Jadi dikerjakan ya, jangan gini, kalau dikasih 5 1 hari itu di full kabeh, wah bojo gak diurusi, anak gak diurusi nanti, betul gak ya? Nah, kita pun sendiri masih punya beban juga untuk
mengatur rumah tangga kita sendiri. Jadi setidaknya kita ini bisa membagi waktu untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Ayo lakukan. Saya mengajak sister-sister di sini, program ini jangan dilewatkan. Program yang luar biasa sehingga kita pelayanan LOF ini adalah pelayanan yang berwarna berbeda, yaitu apa? Pelayanan yang tidak tampak tapi berdampak. Seringkali orang itu kepengen apa? Tampak, dampak itu terakhir aja, gak usah digurusi kan gitu ya. Tapi setidaknya saya percayalah Tuhan itu pasti berkenan atas hidup kita. Kalau pelayanan kita itu tidak tampak tapi berdampak bagi wanita-wanita lain, wah bayangkan ya, kalau yang tadi itu aja, sister satu aja, seperti sister Eli tadi itu, ya, yang tidak berani aja, dengan dikeroyok dengan beberapa orang aja. Jadi luar biasa, saya percaya kalau sister-sister semua ini melakukan seperti itu, pasti banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekian, saya akan mengundang Sisyen. Wah luar biasa ya, tadi itu kok Jatim patok gitu ya kan, calling and praying Jatim patok gitu ya. Tapi sekarang kita mau ngundang dari Jatim yang lain, Jatim tetangga gitu ya. Saya mau undang Susan dari Jatim 3. Oh, ini ya. Oke, beri semangat dong buat si Susan supaya nggak ngantuk gitu ya. Oke, luar biasa. Si Susan mau cerita sedikit ya tentang ya itu tadi, mempedulikan sesama. Seperti itu ya, si Susan ya. Silakan. Ya, saya seperti tadi beberapa ibu-ibu di sini bagaimana mereka begitu getol ya kalau saya bilang. Saya sebetulnya ini awal-awalnya ketemu di gereja sama sister kita yang cantik ini. Kalau sama Andrew suka dikasih tahu kalau ini apa kemarin ya, bukan sel apa ya kemarin itu saya lupa. Sosialita, yaitu saya ketemu dia di gereja. Biasanya waktu itu suami saya itu didoakan sama Pak Pendeta. Mungkin Sister Erwin melihat suatu ketika setelah kejadian itu Sister Erwin ini nelpon saya, mungkin chatting. Terus sebetulnya saya juga bener seperti Sister Erwin bilang, apa sih kok mau-maunya gitu loh maksud saya. Terus mereka satu tim, ada Tabita, terus menghubungi saya, gercep katanya Tabita kalau bilang, kapan sih ada waktunya, seperti itu. Aku kok nggak bisa ya, hari ini nggak bisa, siang ya nggak apa-apa kok Ci. Terus-terusan bapaknya Tabita itu menghubungi saya, getol lah istilahnya mereka, waduh. Ya udah, saya bilang ke suami, ini mau didoakan loh sama tim Jatim 4, saya bilang di calling and praying, gimana ya apa-apa, saya bilang gitu. Meskipun di bapak-bapak sudah mendoakan, tadi kan bilang sister di sini bilang nggak terbatas lah, siapapun tidak harus, kalau saya dari Jatim 3, saya juga harus didoakan di Jatim 3. Jadi dari yang lain pun saya merasa juga doa itu membawa kita juga menjadi tenang, mendapat kekuatan ya ekstra ya seperti itu. Sehingga saya jadi teringat juga Sister Erni ini selalu bilang, Ci, kita ini LOF itu satu, dia bilang gitu ya, unity ya. Jadi LOF nggak bisa dipecah-pecah, semuanya adalah kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan untuk mendoakan, kesatuan menjadikan kekuatan ya, itu yang boleh saya bagikan. Thank you semuanya. God bless you all. Terima kasih si Susan. Thank you Sis Susan, Sis Siana, dan Sis Deborah. Luar biasa ya, kita semakin mengerti tentang program Calling and Praying, dan biarlah kita semua terus semangat untuk melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita udah lengkap ya hari ini, udah membahas tema, visi misi, program Calling and Praying. Sekarang kita memberikan kesempatan buat sister semua untuk Q&A. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa tentang pit stop, bisa tentang Calling and Praying. Diberikan kesempatan untuk sister.
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sis Rini, dari tadi saya kan mendengar banyak ya, kita perlu berdiam diri, menyendiri, mengambil waktu sendiri. Sela, jeda itu apakah sama dengan meditasi? Mungkin saya tanya dulu. Mbak Sis Rini mungkin bisa bantu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang tadi saya sebetulnya waktunya terlalu singkat untuk sharing firman ya. Jadi sebenarnya itu tema yang sangat penting dan sangat bagus ya. Nah, tadi dikatakan beberapa kali memang sela itu adalah waktu istirahat, berdiam diri, menyendiri dengan Tuhan. Apakah sama dengan yang meditasi? Kalau meditasi yang saya tahu, yang saya baca, itu bukan prakteknya ya, dari bahasa Indonesia itu adalah proses perenungan. Kalau hanya proses perenungan itu tidak jelas, ya tidak sama. Perenungannya apa, prosesnya seperti apa, meditasi yang di tempat lain juga saya nggak tahu ya, Sis Ines prakteknya seperti apa. Tetapi yang paling tidak boleh adalah kalau meditasi itu artinya adalah mengosongkan diri, mengosongkan pikiran, itu tidak sama dengan sela. Kalau sela itu berhenti dari hiruk pikuknya kegiatan pekerjaan apapun, kita berdiam diri, bergaul dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan caranya membangun keintiman dengan Tuhan itu bisa dengan mendengarkan, tadi seperti mendengarkan firman Tuhan, bisa dengan menyembah Tuhan, bisa juga dengan berdiam diri, memang betul-betul berdiam diri, tetapi merenungkan. Proses perenungannya itu adalah merenungkan, boleh merenungkan firman Tuhan, tetapi juga boleh evaluasi diri. Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan. Kita renungkan, apa ya, mungkin saya terlalu sibuk, hari ini saya tidak ada waktu dengan Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Itu merenungkan, atau merenungkan kemarin mungkin sudah buat salah, kita minta ampun. Itu proses perenungan yang ada di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi tidak merenungkan yang berdiam diri, tetapi mengosongkan diri. Itu tidak boleh ya, Sis Ines. Kita tidak boleh mengosongkan diri, mengosongkan pikiran. Justru pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Isi pikiran dengan firman Tuhan, isi pikiran dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak mengosongkan diri, tidak boleh. Jadi kalau meditasi itu artinya mengosongkan diri, kita tidak boleh. Misalnya ada yang mungkin yoga kalau dia itu terlalu lama dengan berdiam diri dan ada tindakan-tindakan yang seperti apa gitu, itu juga tidak boleh. Tapi kalau gerakan-gerakan biasa itu masih oke lah. Tapi kalau meditasi yang mengosongkan pikiran, menjernihkan pikiran, itu tidak sama dengan sela. Karena sela itu adalah membangun keintiman dengan Tuhan supaya manusia roh kita kuat, jiwa kita juga tenang. Kita punya hubungan, ada terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan surga, terkoneksi dengan kerajaan Allah. Menghadirkan Tuhan seperti apa dengan pujian seperti tadi. Kita diikuti hadirat Tuhan, kita nikmati. Itu yang kita lakukan, itu sela. Berdiam diri untuk merenung, berdiam diri untuk mendengar, berdiam diri untuk mengoreksi diri. Tapi berdiam diri juga untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, itu sih. Iya. Thank you Sis Rini buat penjelasannya. Apakah masih ada? Iya, kalau tidak ada kita akan melanjutkan. Saya serahkan ke Sis Eli. Terima kasih Sis Ines. LOF! Bisa. Kayaknya mulai lapar. LOF! Bisa LOF! Iya, luar biasa, kita sudah mendengarkan banyak ya. Sekarang aktivitas kita mau bereaksi apa untuk memuliakan Tuhan. Mari sister, saya undang kita berdiri. Kita mau komit dalam hati, Tuhan ini aku, pakai aku, utus aku. Yuk kita mau berdiri, kita mau merenungkan sambil kita berkomunikasi sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Haleluya. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku.
jadi dampak, jadi berkat buat orang lain. Ketika aku sudah mengalami kasih Kristus, aku juga ingin orang lain pun mengalami kasih yang sama. Ketika hidupku sudah dimerdekakan, aku pun ingin orang lain mengalami kemerdekaan yang sama. Tuhan butuh kita semua, ladies, yang hari ini mungkin belum mengambil bagian dalam pelayanan. Mari kita mengambil bagian. Ini adalah panggilan buat kita semua. Kita semua sama bagi Tuhan. Ketika kita memiliki hati untuk meresponi setiap panggilan Tuhan, maka Tuhan sangat disukakan. Tuhan gak bisa bekerja sendiri tanpa kita. Tuhan ingin kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Selagi hari masih siang, ketika kita masih bisa bekerja, kita lakukan. Karena satu saat, ada saatnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada orang yang bilang bahwa sisa saldo uang mungkin kita bisa tahu, tapi ketika sisa waktu, itu yang kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa. Mari semua ladies, hari ini juga ambil keputusan, lakukan dengan segera. Kita tidak bisa menunda waktu lagi. Ini panggilan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, utus aku, karena aku mencintaimu. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku. Ini
Bapa, hari ini kami semakin dikuatkan dengan pujian penyembahan, dengan firman kami semakin dikuatkan bahwa kami harus membalas kasih-Mu. Saat ini izinkan kami Tuhan memberi sebagian dari apa yang sudah kami terima. Kiranya Kau memberkati kami, dan kiranya apa yang kami tabur boleh memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memberkati, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Sis Eli dan Sis Tabita. Biarlah setiap kita boleh memiliki respon hati terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita selagi kita ada kesempatan. Terima kasih, dan untuk waktu yang indah di mana kita boleh saling mendoakan, sungguh luar biasa ya. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk kepada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Ya, saya tidak tahu disuruh apa di sini ya. Jadi tahu-tahu dipanggil menyampaikan sesuatu apa tadi sudah kelihatannya komplit. Tapi saya cuma mengucapkan terima kasih saja untuk Bu Erni, Bu Rini, semua sister yang bertugas di sini luar biasa. Jadi sangat memberkati kita semua. Ibu-ibu diberkati hari ini. Belajar sesuatu ibu-ibu. Belajar sesuatu ibu-ibu hari ini. Hah? Loh, kok diem? Loh, kok diem aja ya? Belajar sesuatu hari ini? Amin ya. Oke, kita sudah belajar mengenai Sela tadi. Kalau saya boleh tambahin sedikit aja, istilahnya mestinya lebih tepatnya itu kalau kita itu adalah solitude. Jadi bagaimana kita menyendiri khusus dengan Tuhan. Jadi tidak ada gangguan apa-apa kiri kanan, dan itu bukan biasanya awal tahun kita lakukan itu. Jadi kita mau evaluasi diri kita, dan kita mau kembali menyelaraskan hati kita dan hatinya Tuhan. Tidak ada gangguan. Biasanya kita pergi ke suatu tempat yang sunyi. Kalau di rumah kan kita banyak gangguan ya. Tapi kita akan menyendiri seperti itu, dan khusus kita dan Tuhan, tidak ada orang yang lain seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi pagi hari ini, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fung An. Ya, selanjutnya kita ada pengumuman ya, Sis Wiwi. Oh ya, ada tumbuh bersama, akan ada fellowship hari Sabtu tanggal 12 dan 19 Agustus jam 10 pagi, onsite ya, dan ini di Jalan Mawar 4C. Ya, sorry. Ya. Kemudian hari Jumat tanggal 11 Agustus ada fellowship Jatim 1 jam 10 pagi di Puri Galaksi Malbani MB 107. Ada dress code bisa diikuti. Kemudian Jatim 3 hari Jumat juga, tapi pagi jam 10 pagi di Minden Intan Barat C1 nomor 6. Itu aja. Jatim ini ada foto-foto dari Jatim 4 yang sudah dilakukan di bulan Juli kemarin, yaitu ada pelayanan ke Panti Werda. Ya, ini bertemu fellowship khusus karena ada sister kita dari DKI yang berkunjung ke Surabaya. Ya, ini adalah fellowship bersama couple ya, leader-leader berkumpul untuk membicarakan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, calling on praying di LOF Jatim 4 secara onsite ya, karena kita masih banyak online ya. Oke, ya.
terima berkat? Sudah lapar? Oh sudah ya, jadi kita tidak berlama-lama ya. Tapi jangan pulang dulu. Ini yang terakhir, habis doa berkat kita ada door prize ya kan. Tidak jadi 4 kalau tidak pulang bawa sesuatu ya. Oke, kita akan tutup dengan doa berkat dan nanti kita akan lanjutkan dengan door prize. Jangan keluar dulu. Siap? Oke, silakan doa penutupnya. Ibu Deborah silakan. Mari kita berdoa. Bisa berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat fellowship pada pagi hari ini yang begitu luar biasa. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan ubahkan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pengertian buat setiap kami untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap hidup kami, untuk lebih taat setia apa yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kami, walaupun terkadang bertolakan dengan hati dan pikiran kami. Ajari kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau dengan melayani Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa kami dari Jatim 4 ini bisa melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati kita semua Jatim 4 ini di saat melayani Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati member-member yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat yang sama. Dan sebentar lagi kita akan pulang beraktivitas kembali Tuhan. Tuhan sertai, lindungi di dalam setiap perjalanan. Tuhan akan tibakan kami semua di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saat ini kita akan mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Segala yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, semuanya akan digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar timbul di dalam hatimu, semuanya Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Semua yang sudah terima berkat, semua katakan amin. 1, 2, 3.